Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biiqamatis shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilis sa'adah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi adada ma jara bihil qalam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus Ketua MUI Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Selanjutnya yang kami hormati staf ahli bupati juga hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Pemilihan Hulu Kecamatan Pemilihan Hulu. Pemilihan Hulu ini juga hebat, kaya-kaya, berisi Sungai Bintang. Tapi pemilihan kota kadang kalah juga. Pemilihan kota berisi Sungai Tirak. Kami Sungai Salak, Tempuling ada, Tempuling, Mumpah, ada di Mumpah, ada di Jeddah. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Masjid beserta anggotanya. Selanjutnya yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Islah ini. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di suasana yang agak dingin-dingin karena airnya naik ke jalan, di mana-mana banjir sampai ke rumah banjirnya. Mudah-mudahan banjir ini membawa berkah. Dan mudah-mudahan banjir ini jangan sampai daya naik ke rumah. Saya khawatir satu Jumat karena wajib bayar banyak kalau naik ke rumah.
bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau yang bernama yang berjudul Risalatul Muzakkarah menerangkan ada 4 perkara yang akan disebutkan, yang 4 perkara itu sebab kemalangan, kerugian, malapetaka bagi seseorang. Apabila orang karena yang 4 perkara ini, orang itu rugi, orang itu kemalangan, malapetaka. Apa yang pertama? Yang pertama, al-jahlu. Al-jahlu itu bersyarat. Yang pertama adalah tidak mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jahil ini menimpa kepada kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita datang menuntut ilmu supaya kita jangan kena jahil. Orang yang jahil inilah nih, orang bermaksiat itu karena dia jahil. Orang melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena kada tahu. Ada juga tahu tapi melanggar. Maka oleh sebab itulah, maka kita disuruh hidup ini jangan sampai jahil di dalam aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu atau belajarlah kamu kepada ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Makanya ulama sekarang ini semakin kurang. Kita di Tabilahan pun juga sudah semakin kurang. Guru-guru kita sudah beberapa orang aja lagi, yang tuhan sudah banyak meninggal ulama, gantinya tak ada. Tapi meninggal artis banyak gantinya. Makanya kita disuruh untuk mengetahui aturan-aturan agama Allah. Kalau sempat kita tidak tahu aturan-aturan agama Allah, bahaya kita hidup di dunia ini. Makanya sering disuruh Nabi, talabul ilmi, tuntut ilmu. Kapan lagi kita hendak menuntut ilmu? Bila kita hendak menuntut ilmu lagi? Kadang-kadang kita ini ada ego di hati. Jam itu aja udah tempat. Ego di hati. Kadang-kadang menang itu berjalan mahal dan tak pulang. Hendak pulang ada, memang kan ayamnya. Di mana-mana sekarang sudah dibuka pelajaran-pelajaran, kita masih banyak yang tidak tahu. Makanya orang banyak melanggar itu karena tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Makanya banyak melanggar. Maka bermaksiat ini bukannya susah, nyaman bermaksiat ini. Berjudi di handphone lah, berjudi di handphone. Dudukan musuh benar dudukan tadi rupanya sangat main berjudi rupanya. Banyak sudah kan berjudi online, berjudi online. Kadang-kadang Tuhan banyak. Ini apa penyebabnya? Jahil.
Kalau duduk menjudi tahan, duduk di majelis taklim, satu umat betising, satu umat picik yang kanan, picik yang kiri, satu umat bunyi, kayak udah patah pinggang. Tapi kalau mendengar sultan yang di pasar, ada dukungan dulu banyak di sultan yang lagunya sayup-sayup mendengar berita yang dilayangkan engkau akan dinikahkan. 2 jam tahan. Betul, siapa lagi yang datang? Arif kah? Arif kok? Sini. Iya kan? Iya. Aku melihat handphone nonton ya. Arif datangan. Nang lagunya silakan tanam. Apa aja lagunya terjadi. Nang lagunya rembulan malam berlalu sedih. 2 jam berdiri tahan. Hantam nyaman dibeli sudah terasa. Saat kali pulang yang dompet merah, otomat melihat dan jeblok maksudnya. Perhatian salahkannya, untuk mulai aja. Ini makanya kadang-kadang ini. Maka oleh sebab itulah kita masih banyak yang tidak tahu dari ilmu fikihnya. Fikih ini berkembang. Semakin zaman semakin berkembang ilmu fikih. Nah kan dulu kada ada, tapi ini jadi ada. Dulu orang disuah jual liur bekulit, suatu orang jual liur bekulit kerek. Ada suah orang bekulit jual liur, uyak, behuyak dipanggang, dipanggang, salai di kue, di karong. Malu saya jadi. Nah, hanya dikarang, hanya jadi duit. Wah ini kan ada lagi. Wajah kawan kuliah dulu ya. Anggar, itu nih berapa? Kira sekong bukan 1.200. Upah riak lagi ya. Di dalam kitab karangan Syekh Muhammad Ali Ayahanda di Bola Tungkal Fatwa At-Tunhali, ada orang berkata dengan beliau, apa hukumnya menjual nior yang belum berkuyak? Kitabnya di dalam kitab Fatwa At-Tunhali. Ustaz yang jempol itu masa yang jempol itu udah tanda belum giginya dah. Itu ada apa? Ada masalah itu. Nah, perlu kita tahu tuh Pak. Apalagi banyak nang fikih ini nang berkembang. Ketika sembahyang Jumat, leleh liur, dengan orang berkhutbah, nang berkhutbah teguslah. Awaknya datang kuring, lawasnya aja berkhutbah, awak tangguling. Tidak lawas orang berkhutbah, awak tangguling. Dari mulai nang orang nang azan tangguling, sampai orang malah berkhutbah, awas aja. Nah, bubur penyuliur dah. Nah, pertanyaannya penyuliur itu najis apa tidak? Yes. Yulah. Mudah benar. Menggunakan hukumnya. Anak masa dalam belajar, banyak yang kita ini masih banyak tidak tahu. Apalagi itu jenis-jenis hukum fikihnya aja, belum malah lagi menjual beli. Bagaimana menjual rumpun? Itu jorok. Kan ada tulisan
Di sini ada jual kubur. Bagaimana hukum menjual kucing? Kucing kamburan itu dijual belikan orang. Oh itu jual orang. Apa mahal pulang kok? Iya ada nasi juta setengah. Nah, ya dengan kucing saja bobi itu orang jual ini. Itu sebenarnya, nah bobi itu kan orang kabel, orang apa? Kurang ah? Wah, kita kok ekor berapa kilo juga? Kadang mahal aja. 8.000 lah. Nyajian tentang ini ternyaman usah saja. Seperti lemak itu suka makanan. Banyak lagi ya masalah pikir-pikir ini yang nanti semakin berkembang. Di akhir zaman ini banyak semakin berkembang. Nah, oleh sebab itulah kita disuruh belajar, jangan sampai jahil. Yang kedua, kata Ba'alawi al-Haddad adalah yang dikhawatirkan itu adalah dhaful iman, lemah iman. Kita di akhir zaman ini lemah iman, habis terbawa. Apabila kita kada paham ilmu agama, ada nanti yang memasuki model-model ulang nanti. Ini kan banyak ini sudah di media sosial itu macam-macam sudah, macam-macam. Akhirnya nanti terkikislah nanti ajaran ahli sunnah wal jamaah, masuklah ajaran-ajaran yang macam-macam. Ketika ajaran yang macam-macam itu masuk, kada hendak tahlil lagi, kada hendak lagi baca Yasin malam Jumat, kada hendak habsi, kada hendak lagi ziarah kubur, karena dianggap ziarah kubur itu minta lawan kuburan. Siapa minta lawan kuburan? Cuma orang kita ini juga kadang-kadang buat lakukan bintang kuburan melepas ayam. Bintang kuburan melepas ayam, ada yang melepas kambing. Habis orang kampung tuh ngajar di kambing. Nah, ngajar usah saja, ibu mau belajar, jangan ada bintang situ. Itu nanti tasabuh akhirnya, khawatir kita kalau pun salah nih, salahnya. Iya, kadang-kadang macam-macam. Nah, apalagi nangga ini sudah nangga-nangga 7 lawan ekstra merah, maulid, ngasat umat bid'ah, semat masuk neraka, macam abdahnya di sini neraka. Banyak orang yang kayak gitu. Gak ada hendak lagi nang tahlil, tapi orang makanan katanya makanan juga. Dan sebenarnya sama. Haram tidak bertahlil pada sampai dia pun sampai. Kenapa maka sampai? Ada sebuah beli lagi bertahlil itu. Soalnya dua bertahlil nomor yang anda tulis sedang tidak aktif ya. Ada sebuah tetap imbahnya tahlil itu sampai. Ada sebuah tabulik belum. Cuma kadang-kadang macam-macam. Ada hadir yang kata pihak sembahyangan lagi, namun pada sampai. Kami ada lagi saja sembahyang, aku marah. Kenapa aja ada lagi sembahyang? Kami sampai dosa saja. Itu serah kau aja sampai kan ada itu. Ada yang sembahyang lagi hebat sudah. Apa yang sembahyangnya? Mungkin kalian buat orang yang kerap sembahyang mampu lah baca boleh mengeluarkan apa kehidupan mampu lah baca dan mengenal orang warna terbaik macam-macam. Maka oleh sebab itulah kita kalau iman lemah disinilah nanti makanya kita ambil iktibar
ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'raj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Hijr Ismail, bareng-bareng di Hijr Ismail itu tiba-tiba datanglah Jibril beberapa orang malaikat membawa Rasulullah ke dekat sumur Jam-Jam, lalu dibedahlah dada Rasulullah. Ketika dibedah dada Rasulullah, Jibril terkejut melihat hati Rasulullah. Kenapa maka terkejut? Karena di hati Rasulullah itu rupanya keluar asrarul qudsiyah. Rupanya hati Rasulullah itu kada pernah berhenti menyebut Allah, 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 Allah. Kada pernah berhenti rupanya hati Rasulullah. Di hati Rasulullah itu menyebut Allah, 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 Allah. Makanya disinilah ulama-ulama itu yang ada yang namanya zikir sir. Yang zikir sir itu yang selalu menyebut Allah, Allah. Ada juga yang diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, istilah kata zikir nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Masuk nafas, hu, keluar Allah. Kita banyak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang aja kita kadang-kadang banyak mengatakan Allah. Macam-macam ketika sembahyang tuh Allahu Akbar. Apa keingatan kita? Rumah Jibril malam ini berapa? Saya ingat rumah Jibril. Biasa rumah Jibril ini yang masih kita. Nah di hatinya, di hati. Apalagi munsawat yang hari perut lapar, Allahu Akbar. Lalu bau ikan taring dari di hidung kita. Tak cium bau ikan taring. Apa dia parah? Hati kita kemana-mana bau ikan taring. Nah, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sekali dibuka oleh Jibril melihat di dalam hati Rasulullah itu ada asrarul qudsiyah, selalu menyebut kalimat Allah. Pada berhenti menyebut kalimat Allah, Allah. Namun setelah itu pun dibersihkan juga, bukan berarti hati Rasulullah bukan bersih. Ini supaya apa? Supaya kita umatnya ini jangan sampai kita lemah iman. Hendak tulang-tulang, hendak perjalanan, kuatkan iman, kuatkan iman. Jangan sampai iman ini kada kuat. Maka iman manusia ini bisa naik, bisa turun. Kalau dia naik, kalah malaikat. Kalau dia turun, habis. Kalau dia turun, istilah kata kayak binatang mana lagi, tidak ada lagi beriman. Kita ini bisa kadang-kadang turun iman. Bila hari khawatir, indel-indel khawatir ke Allah di tengah laut, sompong bucuran, mesin berubah hidup, itu iman kuat tak? Iman kuat. Kenapa karena kuat? Ingat ya Allah mengakui aku ingat Pak, bulan Maulid tadi belum kebetulan Mekah. Ketika berangkat dari Malaysia, Jam Pramugari itu memadamkan Pak dibuatkan sabuknya Pak, karena kita turunnya ini guncangan agak kuat. Sudah 1 bulan nih Pak goncangannya dia melebihi yang seperti biasa-biasanya. Karena musim panasnya kan. Saat kali turun Pak, kami tergabung dengan jamaah orang Malaysia. Orang Malaysia entah. Aku juga ada yang menyambat Ustaz, yang hendak fokus dan Ustaz. Dalam hatiku, kalau kondisi kata bubur ada sepangan juga kan. Bubur pengetahuan juga kan. Aku
aku ini tiga, nyaman aja tuh paling lupa-lupa. Iya. Ada takutan banget kok. Bulim dari bertambah, itu aku pembacaan dilakukan. Terpaksa aku mengeluarkan ilmu juga. Kalau waktu turun pesawat tadi belum membaca-baca, di tangan aku masih. Kulihat kayak bawah ada dingin lagi gitu. Tapi ketika bulim dari Batam, dari Muro menyeberang ke Guntung itu, terpaksa membaca. Terpaksa beliau Abdul Qadir Al-Jailani mau pada mau jatuhnya. Kenapa? Karena gelombang Pak, bukan sekali aku melihat gelombang tuh speedboat tuh bilang gelombang. Nah, di dalam gelombang kebetulan mesin mati. Mesin orangnya berkelihatan sudah. Aku maka pembacaan begitu sakit. Dalam hatiku karena mesinnya kata kau berenang lagi di dalam lubang. Nah, kenapa? Karena tadi jawaban kemarin yang speedboat yang tebal itu. Nah, pembacaan aku ada pembacaannya juga kan. Kubaca hasil kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina. Siapa orang membaca salawat itu 1000 kali, insya Allah orang itu akan diselamatkan oleh Allah. Karena salawat itu keistimewaannya pernah dibaca di suatu kapal, yang kapal itu sudah hampir karam, baca itu pada jadi kapal karam. Jadi membaca juga ya orang rumah banyak bacaannya diam aja. Sampai ke Guntung aja sampai di lubang Pak, kenyaman hati. Waktu di pesawat belum apa-apa, belum membacaan ya. Di situ terpaksa aku baca insert lain Pak. Tapi ini sudah speedboat. Mau mencirup itu sudah. Untung timbul. Untung timbul. Nah saat itu kan mati mesin. Biar apa mati mesin tuh? Mesinnya empat tak? Sebiji lagi nak hidup tuh. Itu nama Pak. Akhirnya abang menghadap jaga mesin jangan sampai mati. Nah dalam hatiku biar banyak ya. Nah maka oleh sebab itulah ya kita dalam hidup ini jangan sampai iman lemah, jangan sampai iman lemah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ketika Rasulullah setelah dibedah, saya ada cerita panjang ini, ditutup berangkat Rasulullah ini dari masjid ke masjid dulu, dari masjid ke masjid. Ini gambarannya apa? Kita hidup ini harus mencintai masjid. Surau bangsa sama aja. Ini mendengar masjid kita surau ada aja. Ini orang ini pintar-pintar mencintai masjid. Jangan sampai angkuh dengan terhadap masjid ini, jangan sampai angkuh. Ada manusia yang angkuh pada hendak datang ke masjid, sembahyang 5 waktu pada hendak, sembahyang Jumat pada hendak, sembahyang hari raya pada hendak. Ada hendak sembahyang, hubungannya nanti dibawa ke masjid saja. Dibawa ke masjid disembahyangkan orang. Pernah terjadi Pak di masjid kami Sungai Selang itu. Tapi dulu lah ada ceritanya dengan saya. Ketika hendak dimasukkan tadi itu mayat tadi itu ke dalam masjid, lubang air itu tutup. Kada mau masuk. Bila masuk, tak undur. Bila masuk, tak undur. Ada manusia yang kadang-kadang benci lawan masjid. Disukuhnya muar benar-benar di masjid. Tahu orangnya budingnya menghidupkan masjid jam 4. Orang yang menghidupkan masjid itu di jam 5 aja dia. Jam 4 ada goreng lagi. Belum dapat jam 3:30 dihidupkan lagi. Ada yang marah Pak terhadap mic masjidnya dengan sarai. Kenapa? Ada awak goreng. Ada awak mengganggu orang keren. Mungkin tidak terganggu, yang
mendingan diam di parah masjid, diam ke Pulau Busung sana dong. Pulau Busung itu ada kan dekat Pucauan, itu di masjid tidak ada yang kata senang dengan masjid nih, hatinya benci terhadap masjid. Rasulullah saja diisrah dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini makanya kita nih harus cinta terhadap masjid. Jangan sampai ada suah seminggu sekali itu datang ke masjid. Aku nih Ustaz aja jadi kata ke masjid sembahyang sama silahkan. Ada saling orang silahkan. Iya juga kan. Angkuh terhadap masjid ini angkuh. Masjid gampang kita bangun Pak. Membangun masjid ini gampang. Yang mana yang gampang? Iya, ada sampai ada dengan pasir. Jadi masjid. Tapi nang tukang isi masjid ini, nah kita bangun. Nang tukang isi ini, nah. Kalau masjid gampang kita bangun, karena 10 tingkat yang kita tahu membangunnya. Tapi nak tukang isi masjid ini nangalih. Macam-macam ragam dan tingkah lakunya. Salah sedikit penitia masjid, salahkannya. Makan di masjid dulu dia. Makanya saya di Sungai Salak Pak, saya adakan setiap subuh Jumat pakai nasi kuning. Balas sembahyang subuh serta sujud sajadah pakai nasi kuning. Imbah tuh pulang bulik sembahyang Jumat pakai bubur kacang. Dasar banyak orang-orangnya. Bubur kacang Pak, kalau sembahyang Jumat kami sediakan bubur kacang. Kami sediakan di masjid itu teh, kopi gratis. Jadi mau tetap hendak minum warung, pulang ke masjid minum. Tapi Pak, bungkus juga bila kita minum teh itu belum langsung berian ke masjid. Kalau pernah habis teh dan teh, kopi kada sudah habis. Bila habis, ada yang menukarkan. Siapa usah menukarkan? Karena minum tuh kan. Ada ngalih ya. Jangan minum tuh. Kami dari pertama ada. Nah, maka saya taruh di masjid itu teh kopi gratis. Kami tukarkan air galonnya sampai 5 galon. Setiap selesai sembahyang Jumat ada bubur kacang. Minggu tadi bubur ayam. Bos bubur kacang pakai durian, bubur ayam. Sangkot, ke kumis-kumis kawan sendiri. Ada orang ketakuan lawan aku. Jumat tadi aku ada orang Ustaz. Allah jalan jawab pulang. Siapa Pak? Ada yang sedekah. Ada yang sedekah. Nah, subuh Jumat masih nasi kuning. Ada suah takor. Ada suah takor. Insya Allah. Kenapa? Supaya orang hendak datang ke masjid. Ada juga yang datang ambil nasi black. Ambilnya nasi bungkus tuh boleh. Ada manfaat tuh, anggap aja lah silakan. Keuntungannya. Nah, makanya kita jangan sampai lawan masjid ini kada senang. Karena kita habis-habisnya kena dibawa orang ke masjid. Diumumkan orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang saudara kita ini. Ada seorang yang berarti saudara kita ditempatkan ke masjid. Maunya sambat kita. Nah, biar tahu
Kadang-kadang ada, kadang-kadang waktu video umat yang angkuh dan sombongnya. Kalau dia ke masjid kayak lah. Berduit kalau pulang ke masjid sembahyang terus. Aduh, jangan takut gitu. Angkuh terhadap masjid. Kita orang Islam jangan sampai angkuh terhadap masjid. Kalau bisa kita ada waktu untuk sembahyang berjamaah, jangan sampai istilah kata. Umpah di hajat imam tuh, bila imam rukuk kita rukuk, bila imam sujud. Jangan banyak protes. Kadang-kadang makmum ini banyak memprotes. Salah sedikit dari imam menjadi. Imam ini bisa salah kalau membaca. Kadang-kadang tempat ruang sedikit itu biasa. Nah, salahnya menjadi. Ini berarti sembahyangnya meneliti bacaan Quran, bukan ingat lawan Allah, meneliti bacaan. Kita asal imam tadi itu sila kata sujud kita. Bila yang rukuk roh, yang berdiri. Jadi kalau dia jungkar balik dia lupa. Nah, makanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik kemana naik? Ke langit. Berapa langit Pak? Berapa? 7. Sensual melihatnya. Rasulullah naik ke langit. Ini atas permintaan langit. Atas permintaan langit. Dia penyebab Isra wal Mi'raj itu ada sekitar 8 asbab. Sebabnya maka terjadi Isra wal Mi'raj. 8 atau 7 penyebab Isra wal Mi'raj. Termasuk pintaan langit kepada Allah supaya Nabi Muhammad ini dibawa ke langit. Sampai di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantung oleh Jibril pada mukainya. Ujar Jibril, aku bersama Muhammad lekas mukai, lekas penjaga pintu langit membukai. Jibril hanya tadi kata bukainya. Nah, sampailah kepada Sidratul Muntaha. Ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai ke Rafatul Ahdar, Rasulullah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan di langit. Jadi kita ini kadang-kadang karena kisahnya naik ke langit. Ya, kalau orang Melayu itu kan gini, janganlah sedih-sedih, minta aja sama yang di atas. Apanya di atas? Orang baca, aku nih Melayu dulu, Melayu hanya ada. Mama aku keturunan Melayu Timur. Marahnya Maragat. Apa yang belajar Maragat? Asal Filipina. Dari asal Filipina. Abah itu Banjar Bawah. Jadi akhirnya apa? Kalau orang ini ketemu orang Melayu, bukan arwah mamaku. Kalau orang Melayu, ya, Melayu aku sudah tengok. Siapa datang tahu ini? Oh, kenal aku datang tahu. Yang Melayu Timur ini datang ke Indonesia ini ada banyak. Singgahnya di Sabah sana. Singgahnya di Sabah. Di Sabah situ singgahnya. Dari Sabah di Bung Putih itu Datuk kami Syekh Ali meninggal dunia berkubur di Bung Putih Sabah sana. Lalu anak-anaknya terpencar. Nah, terpencar Melayu Timur. Nah, abah itu Melayu Banjar berulang. Maka Banjar jadi Melayu jadi. Cuma bisa Melayu orang bisa. Cuma ngerti. Ngarang ngerti. Makanya kita memadahi kawan. Ada kawan yang kali timbang musibah.
berada lagi tanah aja. Ini sudah ketentuan yang di atas. Nah, di atas kok buat ini juga disampaikan Pak sabar saja, ini ujian dari Allah. Nyamannya nyamper. Ini kadang-kadang sabar saja. Ini ketentuan yang di atas sudah. Jadi aku jemputkan itu awalnya pakai di badannya makin menangis, makin mana nangis. Nyapa orang ada karena bala ada nangisnya, tapi hilang bini nangis. Karena bala ada nangis, kehilangan bini nangis. Banyak nih malamnya. Nang pagi bini datang. Jangan bini itu minta banyak usaha. Akan apa aja kok, akan laku aja. Apalagi banyak kok, bisa memukul aku usaha aja. Aku usaha aja, ya apalagi aku ini ustaz aja. Macam-macam ya ustaz aja. Jangan mau bini toh, menangis di hadapan kok. Tolong ustaz aja. Kurang yang menjaga minta penyuluh ustaz tertolongan aja. Laki perlu begitu aja sarah aku aja kan Banyuwangi apa kan ustaz ya minum ulah kan banyak gula kan bagus mau banyak gula itu awal pun bisa mungkin ada kurang pisang itu lebih ulah kan banyak gula. Berapa kali itu saja meminumnya? Salah aja kok. Kok dasarnya bilang enggak ada minumnya coba. Sekali petang datang pulang sekong lagi. Apa aja kok. Aku besok aja ada nama dipanggilkan. Bukan apa apa. Bini ku saja. Kalau apa itu pada kulit ini. Aku usah aja. Ini banjir ya. Nampak ibu bini datang, nampak lelaki nangis lelaki itu. Aduh, orang bini hilang, alhamdulillah. Nyaman cari pulang. Aku ustaz aja nih. Cukup berapa di sana. Aku mau ustaz aja. Aku ustaz aja. Lepas aku di sana. Jam berapa dah? Awas halo saya nah 12 pokoknya orang sedikit pokok sampai sampai kali ya kok belum. Nah makanya adalah Rasulullah bertemu kepada Allah. Apa isinya pertemuan itu? Ialah diperintahkan Allah mengerjakan sembahyang 50 waktu. Mungkin kira-kira 50 waktu sanggup apakah kita Pak? Bersanggup Pak? Sudah sanggup. Sudah sanggup Pak. 24 jam. 50 begitu 24 jam. Setengah jam sekali. Bila betul. Betul gila. Bayar aja baik ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setengah jam sekali. Ada sawat kita punya bayar lagi itu Pak. Sabar yang 50 waktu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW turun bertemu Nabi Ibrahim, punya Nabi Ibrahim Muhammad minta kepada Allah dispensasi, minta kurangi kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 kali
Rasulullah bolak-balik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sembahyang tadi itu dikurangi. 9 kali 5 45. Tinggal 5. Udah Nabi Ibrahim minta lagi Muhammad. Udah Nabi sepanda minta. Dan kali dia berbulik. Yang 5 ini rupanya kadang-kadang dikurangi lagi. Yang 5 ini rupanya sembahyang subuh. Itu rupanya sembahyang Nabi Adam alaihissalam. Sembahyang zuhur itu sembahyangnya Nabi Daud alaihissalam. Sembahyang asar itu sembahyangnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sembahyang maghrib itu sembahyang Nabi Yakub alaihissalam. Sembahyang isya itu sembahyangnya Nabi Yunus alaihissalam. Ini rumahnya kadang-kadang dikurangi. Dikumpulkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada ibadah Allah. Nabi Adam itu ganal orangnya kadang halusan. Makanya ada tubuhnya lepas di atas jebel rahmah. Maka tubuh itu pulang anggapan orang Indonesia siapa dapat menjempai tubuh itu memalak tubuh itu dapat 2 menit. Sekali melihat genalnya ada jangan sampai. Jadi aku kawan ada memalokah bagaimana sampai lagi itu ada aja. Dia pun udah cakap bini bulan sendiri. Karena tubuhnya tuh karena rasa halusan. Maka orang Indonesia ini di situ macam-macam kemudian bertinggal foto, bertulis ngarang, habis sarik orang Arab, orang Indonesia ini kan pahamnya sarik, bertulis nah pakai spidol di situ, tulisnya anak kita kuat mencapai, pokoknya mau biar kuat mencapai, tulis sekarang kemudian lawan Hayati. Tulis di situ kemudian lawan Hayati. Orang Arab ya haram di orang Arab. Apa dia orang Banjar? Kan Banjar kan makan dia tulisnya. Sangka orang Arab tadi, orang Banjar tadi itu nang haram dimakan. Nang ini menulis, bertulis banyak di Bukit Jabal Rahmah. La ilaha illallah. Maka ada 2 kawan datang ke masjid apa ke Jabal Rahmah tadi itu sembahyang ada tasnya. Jadi sembahyang apa ada tasnya? Kurang tetangga sini juga masjid ada buka. Paling-paling disuruh berdoa, dia sembahyang menghadap ke mana hadapnya. Di Makkah dia mana hadap aja kok salah itu. Menghadap ke bukit yang sebelah tuhnya. Ini ada bukit sebelah tuh. Pas itu yang menghadap. Macam-macam. Kemudian orang Indonesia ada juga negara-negara lain. Ada yang bikin foto, ada juga yang berhiau di situ. Oh Manado, jangan aku sampai ke Jabal Rahmah. Nah, mudah-mudahan kau naik ke sini. Di rumah pakai memahiyah. Dia mau sampai deh jauhnya. Ya kan Indonesia ini bisa bahasa Jawa kan iya masih jauh di bukan Jabal Rahmah dia Manado macam jauh lebih ya. Nah Nabi Adam kenalnya Nabi Adam main subuh kan 2 rakaat kau sembahyang subuh kan 2 rakaat kenalnya Nabi Adam 60 meter tingginya bukannya 30 kira-kira apa kenal 30 bukannya panjang 60 atas itu tuh sembahyang subuh nggak 2 rakaat kita kalau ini kalau kita bantu dengan ke Makkah tuh sangkapan itu dikenal haloi banyak haloi kita tapi kalau haloi ini wanita
Sungguh halal tapi kalau di Banjar, nah kalau Banjar nih pemakanan jarak. Mana ada namanya melawan Banjar makan sekapal. Orang Banjar makan sekapal. Nah, sayurnya tidak pakai. Ikannya ikan, marah. Undangnya undang betul. Nasinya, nasi samen. Mana ada pasti melawan Banjar. Arah Banjar nih, mau Banjar nih seperti kawan. Kata kita kawan. Yang surangan aja, kata beda kawan mana? Kesurangan aja. Oh iya kawan, ada kawan kan? Maka tolak mengunjung tuh. Bila jasa surangan tuh ada lain ada orang Banjar kan? Kesurangan lah sok. Kenapa itu kan mimpi? Wah, orang Banjar itu ada suara berarti untung harus. Tetamu harimau, untung harus. Nah, makanya bukan seluruh video Banjar. Untung harus. Kebukur kepada sekurang dia kebukur kepada kelawan. Nah, sekurang aja belum saya. Makanya orang Banjar ini hebat. Cuma apa Banjar lawan Jawa aduh. Orang Banjar ini bila bawa ibu gotong royong sakit didengar. Abah Sofyan besok kita gotong royong lawan turun. Kawan kadang kurang Jawa ada Mas besok kita gotong royong. Nyaman didengar nyaman. Kita orang Banjar sama salah tak. Besok kita ngomong royong. Dan di teman aja saja. Kawan dorong, kawan ada. Tapi besok turun nah. Turun kita sambil itu turun nah. Kita mana duduk, kita cirat teman duduk. Sebelah gebet habis, gebet kurban habis dan turun belum. Maka ini pun kita orang Banjar, tapi turun lah. Tapi sambil tanya kan itu ada nyaman tidak? Apalagi nak pemilihan itu, enggak ada kata nyamannya nih. Ada. Coba kita istilah kata. Kalau ada perintah untuk apa melakukan ini? Kalau ada orang kita jangan pilih orang lain. Ini ada orang kita apa milih orang lain? Perlu partai mana juga yang mana? Maka oleh sebab itulah Pak, Nabi Adam cuma sembahyang makanya ketika perintah sembahyang ini turun, waktu itu subuh itu belum dilaksanakan. Kenapa maka belum dilaksanakan? Bila kaifiatin, tidak tahu kaifiatnya Nabi. Maka sembahyang itu dihitung zuhur dahulu. Dihitungnya zuhur. Kenapa maka dihitung zuhur? Karena waktu zuhur itu Jibril turun mengajari Rasulullah SAW sembahyang. Makanya dia Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Itu. Maka subuh belum lagi dilaksanakan, zuhur mulai dilaksanakan. Berapa rakaat zuhur itu dilaksanakan? 4 rakaat. Asal 4 rakaat. Kenapa maka 4? Menurut keterangan, siapa orang melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, maka terbukalah pintu surga. Pintu surga yang 8. Maghrib 3
Isya 4. Siapa orang yang mengerjakan sembahyang maghrib 3 rakaat, siapa orang yang mengerjakan sembahyang isya 4 rakaat, maka tertutuplah pintu neraka yang 7. Makanya maghrib itu 3. Lalu penentuannya mana? Penentuannya adalah subuh. Penentuannya adalah subuh. Makanya subuh itu 2 rakaat. Kenapa makan 2 rakaat subuh? Allah Subhanahu wa taala menjadikan subuh itu 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada 2 sifat. Sifat jalal dan sifat jamal. Maka timbullah sifat kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memandang kepada siang dan malam. Maka dijadikanlah sembahyang subuh itu 2 rakaat. Kenapa? Karena Allah memandang siang dan malam, maka dianggaplah sembahyang subuh tadi antara siang dan malam. Makanya ada kadang taran. Kenapa maka 2 rakaat? Karena Allah bertajalli kepada 2 sifat. Sifat jalal dan sifat jamal. Timbullah sifat kamalnya Allah, dan Allah juga memandang kepada kejadian siang dan malam. Siang dan malam. Mana dulunya siang, ada malam, Pak? Malam siang dulu. Itu sama kalau yang Nah, kan di Al-Quran itu didahulukan malam. Nah, baru siang. Di Al-Quran. Makanya Pak, subuh itu 2 rakaat. Apa pahala sembahyang subuh? Siapa orang yang melaksanakan sembahyang subuh, rakaat yang pertama habis dosa yang malam itu. Karena malam ini kan banyak sebuah dosa. Rakaat pertama, makanya 2 rakaat aja. Rakaat yang kedua pulang itu menghabiskan dosa yang siang hari. Makanya sembahyang subuh itu 2 rakaat. Maka dosa siang dan malam akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang subuh diatur Haji Sahla, Haji Udin dengan tangan di masjid itu, bila bersalamannya kepada lawas, Allahumma sholli, bisa berarti mempat orangnya. Salamannya adalah orang maunya subuh itu nang mahiyau itu suara nang azan itu biar dia terkejut Allahu Akbar dan ini subuh bukan nang terkejut nang mahiyau kan Allah aja kawan makin dingin. Teman iaunya teman, makasihan dia. Mau ada hidup lagi belum aja. Itihi ke situ dia, itihi ke situ dia, itihi ke kampung buat dia. Dia itu apa tuh pagi ini? Ayo, mana? Bangun mahiyau sebelum ayo sholat dan duduk pakai hutan dia nabi bangun orang disuruh dulu di masjid sudah tak ajan cuma lagi pintar ajan dia belum kemat lagi dia kata bapak itu ajan toh ada sahabat menit namanya aman. Nah ini kadang-kadang kita bisa menawar.
Nah, itu makanya sembahyang subuh dari tempat ganal pahalanya. Apalagi di subuh Jumat. Pakai pulang sujud saja sajadah. Ada orang pada suatu tempat sujud sajadah. Kenapa orang sujud ya? Pendekannya sasak sungai salahku ya. Kenapa mau sasak? Langsung sujud ya. Ulang hati ini juga dalam ini. Pahlawan yang ini Allah kumul. Ini kan sujud sajadah tempat langsung ke sujud. Kawan pada sokong tempat. Namanya sembahyang di sungai Salak nih subuh Jumat langsung ke sujud. Sekali bercerita kampung Kulik banyak sasak kan sungai Salak aja. Sekalinya Allah ada takut. Ada suatu sembahyang yang sujud sajadah. Jurang panjang ayatnya. Kalau tahu hadis, ini 30 ayat kan ya? 30 ayat. Kalau tahu hadis, nah makanya subuh Jumat lagi paling ganal lagi pahalanya sembahyang subuh itu. Makanya sembahyang subuh paling ganal pahalanya. Kenapa? Karena ini paling berat dilaksanakan. Nah, makanya juhur pulang. Ketek. Ngecek saya dia sudah. Juhur, kenapa maka Allah jadikan 4 rakaat? Juhur itu Allah jadikan 4 rakaat karena Allah memandang kepada kejadian manusia. Manusia ini dijadikan daripada 4 anasir, dijadikan daripada air, dijadikan daripada tanah, dijadikan daripada api, dijadikan daripada angin. Maka oleh sebab itulah Allah jadikan sembahyang zuhur 4 rakaat karena di dalam tubuh manusia itu ada 4 musuhnya. Makanya kita sembahyang zuhur itu bila kawan kita melaksanakan sembahyang zuhur kalah musuh yang 4 itu. Apa musuh yang 4 itu? Cukup sampai di sini. Lihat jam dengan banyak-banyak Pak. Saya punya ajak deh. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, waktu sudah menunjukkan hampir 5 menit dari pukul 11. Kita mungkin masih ada acara selanjutnya. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah luaskan kubur orang tua kita. Allah luaskan kubur guru kita. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.